Maguire ini kalau main terus kemudian jadi kapten ya, menurut pikiran gue emang jadi kapten bikin lu jago apa? Welcome back at Set Piece Football Podcast. Hari ini gue akan mengajak Set Piecer untuk mereview beberapa hasil pertandingan menarik yang terjadi di Liga Eropa akhir pekan lalu. Yang pertama tentunya yang sangat menarik adalah kekalahan Manchester United dari Leicester 4-2. Sebagaimana kita tahu kemarin bahwa di pertandingan ini sang kapten Harry Maguire itu sudah kembali bermain, cuma memang MU tampil tanpa Rafael Varane ya. Dan sebenarnya ketidakhadiran Fred dan McTominay, gue pikir inilah formasi terbaik yang bisa diturunkan Ole ya, dengan adanya Matic, Pogba, dan Fernandes di tengah. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri pertandingannya, dari awal memang sebenarnya Leicester sudah menekan United. Tapi ketika akhirnya tercipta gol indah dari Greenwood, MU merasa mereka akan memenangkan pertandingan. Ya, cuma kita tahu kalau gol ini ya semata-mata kualitas individu ya, bukan tercipta dari skema memang yang sengaja dibangun oleh MU. Di pertandingan ini juga kita lihat bahwa Harry Maguire itu kembali membuat blunder. Ya, dan Maguire ini sudah sering kita bahas di konten-konten kita sebelumnya. So gue sampai pernah bilang stop with Maguire. Udahlah, kita ikhlaskan aja ini Maguire gitu ya. Oke, kita akui saja bahwa sudah membeli pemain yang biasa-biasa saja dengan harga yang kelewat mahal. Ya, tapi memang inilah yang dibangga-banggakan oleh MU, bahkan sekarang menjadi kapten. Kita lihat di pertandingan ini saja, pertama kali dia blunder di gol pertama Leicester ya, ketika dia kalau nggak salah gue di passing De Gea dan dia nggak bener lah gitu ya. Dan nggak hanya itu sebenarnya di gol keempat Leicester pun yang dicetak oleh Daka ya, itu juga Harry Maguire berperan ya. Kita bisa lihat bahwa bisa lepas dari pengawalan, dia bengong gitu ya, kayak nggak tahu mau ngapain. Maguire di pertandingan ini menurut gue jelek banget ya, apalagi dipasangkan dengan Lindelof gitu ya. Ini nggak membantu sama sekali dan memang gue melihat tidak ada tanda-tanda dari hasil dari pembelian bek mahal ini gitu. Nah, kita lihat juga di pertandingan ini Ronaldo nggak dapat suplai bola sama sekali. Dia hanya bikin 3 kali shot on goal di pertandingan ini, bahkan hanya 1 yang on target. Tapi kalau menurut gue ini bukan salah Ronaldo ya, memang suplainya yang sama sekali nggak ada. Artinya kasihan sih gue sebenarnya ya. Dan yang lebih kasihan lagi sebenarnya De Gea ya. MU nggak bisa berharap bahwa De Gea akan terus-terus menjadi hero untuk menyelamatkan gawangnya gitu ya. Jadi kasihan gue pemain-pemain terbaik ini yang ada di MU ya, yang menurut gue bagus-bagus, memang nggak bisa dimaksimalkan potensinya oleh Ole, dan akhirnya jadi sia-sia gitu ya. Menurut gue di pertandingan ini kelihatan sekali lagi bahwa Ole ini minim taktik ya, MU nggak bisa berbuat apa-apa saat posisi tertinggal gitu ya, nggak ada variasi gitu ya. Dan pergantian pemain kalau kita lihat kemarin akhirnya McTominay masuk menggantikan Matic, Greenwood kemudian digantikan oleh Lingard, ya gitu-gitu aja, nggak ada variasinya. Bahkan lini tengah sekelas MU gitu ya, ada Matic, Pogba, Fernandes, kemarin kita lihat kalah sangar dibanding lini tengahnya Leicester gitu ya. Tillman, Somare, Castagne, Pereira gitu ya, bisa kalah sangar gitu. Maguire ini kalau main terus kemudian jadi kapten ya, menurut pikiran gue emang jadi kapten bikin lo jago apa gitu ya. Enggak kan gitu ya. Dan kemarin kalau kita tahu bahwa setelah pertandingan ini Pogba sebenarnya bertanya-tanya ya, MU seperti kehilangan sesuatu dan dia merasa MU harus mengubah sesuatu kalau ingin bersaing dan juara ya. Cuma kan ini sebenarnya memang gue heran kenapa Pogba baru sadar di pertandingan ini ya. Ya sebenarnya ini kan udah terjadi dari musim lalu juga gitu ya. Bahwa MU mainnya sebenarnya gini-gini aja, nggak ada progres, dan kedatangan Varane, Sancho, Ronaldo di musim ini gue lihat juga hanya menambahkan kualitas individu dari pemain-pemain MU ya, tapi bukan kualitas tim gitu ya. Jadi nggak terlalu terasa karena memang skemanya nggak ada. Dan next setelah game lawan Leicester ini kita tahu bahwa MU akan memainkan partai-partai neraka ya, partai-partai neraka. Setahu gue besok di Champion akan lawan Atalanta. Kemudian setelah itu ada beberapa pertandingan yang sangat-sangat sulit seperti melawan Liverpool, Tottenham, City, Chelsea, dan Arsenal gitu ya. Jadi menurut gua wah luar biasa, akan menjadi bulan maut untuk MU. Nah, kalau melawan Everton minggu lalu ya kemarin, dan Leicester ini aja MU sangat-sangat kesulitan gitu ya. Dan mungkin gue ngelihat Rafa Benitez dan Brendan Rodgers mungkin ketawa kalau ketemu Ole.
gue juga suka MU gitu ya, tapi miris lihat MU main tanpa tujuan dan jangan sampai MU kembali membuang musim lagi menurut gue. Kalau hari ini menang, kemudian besoknya kalah lagi, ini bukan United. Nah, yang kedua, kita akan review hasil pertandingan dari big match di Serie A antara Lazio melawan Inter Milan. Sebagaimana kita tahu bahwa Lazio menumpas Inter dengan skor 3-1, dan game ini adalah kembalinya Simone Inzaghi ke Olimpico setelah 5 tahun melatih Biancocelesti. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di awal, Simone Inzaghi menurunkan formasi 3-5-1-1, di mana Inter menurunkan Dzeko dan dibantu Perisic di lini depan. Nah, jadi di awal memang Lautaro Martinez dan Joaquin Correa disimpan. Nah, gue juga cukup mempertanyakan ini, kenapa Inter nggak mainkan 3-5-2 gitu ya. Dan Perisic yang di depan sebenarnya bisa ditarik ke sisi kiri menggantikan Di Marco. Memang ini akan kelihatan lebih ofensif, tapi kan Inter punya Brozovic dan Darmian ya, yang di sisi kanan yang agresivitasnya nggak setinggi pemain-pemain yang tadi gitu. Nah, di tengah juga gue lihat Inzaghi lebih memilih menurunkan Roberto Gagliardini ya, mendampingi Brozovic dan Barella. Di awal Hakan Calhanoglu dan Vecino itu disimpan ya. Nah, gue juga bingung dengan keputusan ini, kenapa Inzaghi lebih memilih Roberto Gagliardini di awal gitu ya. Sebenarnya dia bisa menurunkan Vecino atau Hakan duluan gitu ya. Nah, gue heran juga sih sebenarnya bahwa pelatih Inter ini selalu senang menurunkan Roberto Gagliardini ya. Apa karena dia orang Italia, gue juga nggak ngerti, sehingga harus ada aroma Italia di dalam tim gitu ya. Yang pasti penampilannya juga nggak cukup memuaskan dan akhirnya kita tahu dia diganti. Nah, di lini tengah Lazio, padahal ada SMS, Leiva, dan ada pemain debutan Basic yang penampilannya cukup bagus menurut gua setelah dia juga cukup oke di Liga Eropa ya bersama Lazio. Nah, kita lihat lini tengah Lazio ini lebih pede, lebih hidup, dan bisa mendandingi lini tengah Inter sebenarnya. Kita lihat Barella dan Brozovic seperti bermain berdua, dan Barella ini kelihatan sering under pressure gitu ya, karena mungkin sudah ditandai lah ya sama pemain-pemain Lazio. Nah, di pertandingan ini sendiri kita lihat Inter lebih banyak menyerang melalui area sayap, khususnya ke area kanan Lazio. Mungkin karena Di Marco memang lebih agresif daripada Darmian, tapi mungkin juga karena memang lini tengah Inter nggak bekerja dengan baik ya. Gue lihat memang Brozovic, Barella, dan Gig 5 ini kalah dengan trionya Lazio gitu ya, jadi belum terlalu optimal. Nah, di babak kedua ketika akhirnya Lazio berhasil menyamakan kedudukan lewat penaltinya Immobile, Inter mulai kehilangan kesabaran gitu ya. Dan saat Luis Alberto masuk di Lazio menggantikan Basic, permainan mulai berubah. Ya, kita tahu lah kualitas Luis Alberto seperti apa gitu ya. Nah, baru kemudian Inzaghi memasukkan Correa, memasukkan Vecino, menggantikan Gagliardini, memasukkan Lautaro Martinez. Yang gue bilang ini sebenarnya telat ya. Kenapa nggak dari awal dicoba dengan formasi terbaik gitu ya. Nah, ketika Lazio akhirnya mencuri gol kembali melalui serangan balik ya, yang kita tahu kemudian timbullah pertikaian menghasilkan beberapa kartu kuning. Nah, Inter ini mulai kehilangan kendali dan akhirnya kebobolan gol mudah lagi gitu ya. Akhirnya kebobolan gol mudah. Walaupun Hakan Calhanoglu akhirnya sempat main, tapi gue lihat ya nggak bisa berbuat apa-apa karena memang waktunya sedikit gitu ya. Dari hasil ini gue bisa lihat bahwa di awal memang formasi dan starting line up yang diturunkan oleh Simone Inzaghi ini kurang meyakinkan. Karena kita tahu juga bahwa kedalaman skuad Inter ini sangat kurang. Jadi Inter memang harus mengoptimalkan pemain-pemain terbaiknya, starting line up mereka yang paling bagus gitu ya, sehingga di pertandingan-pertandingan penting seperti ini bisa memaksimalkan poin. Gue lihat memang Inzaghi harus segera menemukan base line up-nya, mau dengan 3-5-1-1 boleh atau mau dengan 3-5-2 boleh. Tapi yang pasti dia harus menemukan pemain-pemain kuncinya ya, gitu ya. Nah, dengan hasil ini Lazio memberikan Inter kekalahan perdana di Serie A, gitu ya. Dan memang setiap tim butuh kalah, seperti gue pernah sampaikan dulu ya. Setiap tim butuh kalah untuk menemukan improvement apa memang yang harus dilakukan. Dan ini jelas bukan happy homecoming buat Simone Inzaghi, ya, menandai kembalinya dia dengan kekalahan, dan Lazio tetap harus membuktikan bahwa ini bukan penampilan sesaat ya. Mereka harus terus konsisten karena kita tahu bahwa Lazio masih naik turun performanya bersama Maurizio Sarri. Oke, demikian ulasan dan review kita mengenai dua pertandingan di EPL dan Serie A, Leicester melawan MU dan Lazio melawan Inter Milan. Terus tonton Set Piece, saksikan ulasan-ulasan dan review menarik dari kami selanjutnya. Salam sehat, Set Piece.